Selamat hari Minggu dan salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian di tanggal 5 Maret 2023. Marilah kita berdoa. Puji syukur bagimu ya Tuhan, di tengah-tengah perjalanan hidup kami, Engkau masih karuniakan waktu, ruang bagi kami untuk boleh menikmati kasih Tuhan di hari ini pun juga di dalam kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, karuniakan hikmat pengertian Allah bagi kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan benar, menuntun langkah kami hidup pada kebenaran. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai ayat 18. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Amin. Tema renungan kita ialah warisan iman, umpamana kapatonganan. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, keselamatan ditawarkan Allah kepada manusia secara cuma-cuma. Hanya dengan iman kepada Yesus Kristus, manusia dapat menerima anugerah keselamatan itu. Itulah kasih karunia Allah kepada manusia. Setelah memberikan kasih karunia atau karis kepada manusia,
Allah kemudian memberikan karunia-karunia atau karismata. Kasih karunia diberikan kepada manusia untuk keselamatannya secara pribadi, sementara karunia-karunia yang diberikan kepada manusia adalah untuk keselamatan orang lain. Itu berarti dalam anugerah Allah itu terdapat tanggung jawab. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 1 ayat 3-18, nampak bagaimana anugerah Allah diwariskan dari generasi yang satu ke generasi selanjutnya, dari nenek ke ibu dan ibu ke nenek. Ayat 5, juga dari guru ke murid. Inilah warisan terbesar yang wajib diturunkan dalam keluarga Kristen sebagai bentuk pertanggungjawaban iman kepada Tuhan. Proses pewarisan ini tentunya tidak mudah namun mulia. Dibutuhkan komitmen dan kesetiaan kepada yang dialami oleh Rasul Paulus sebagai hamba Kristus. Pertanyaan kemudian muncul, apa yang menjadi kunci dari komitmen dan kesetiaan Paulus? Jawabannya jelas. Paulus tahu kepada siapa ia percaya dan keyakinannya akan penyertaan Tuhan dalam tugas yang berat namun mulia itu. Saudara-saudara, sebagai orang yang juga telah menerima warisan iman itu, bagaimana respon kita? Anugerah terbesar pertama yang telah kita terima adalah keselamatan hanya dalam Yesus Kristus atau kasih karunia. Selanjutnya, anugerah terbesar yang kedua adalah kepercayaan atau karunia-karunia. Pertanyaannya, apakah saya sudah menyadari sepenuhnya hal itu? Apakah saya sudah, sementara, dan terus mempertanggungjawabkannya? Marilah kita terus menghayati kasih karunia Allah dan juga karunia-karunia yang ada pada masing-masing kita. Kita hidup dalam kebenaran dan menjadi berkat di mana Tuhan mengutus kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh menikmati anugerah keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi masing-masing kami. Kiranya apa yang telah kami nikmati, kami alami, kami terima di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh mampu mempertanggungjawabkannya dalam segala hal dan keadaan. Mohon Tuhan terus menopang kami oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami pun juga sungguh-sungguh hidup pada kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah kami dalam sepanjang tugas tanggung jawab pelayanan, bahkan dalam berbagai aktivitas kami. Kiranya semuanya kami lakukan dengan takut akan Tuhan. Anak-anak kami terus ditopang diberkati oleh Tuhan. Orang tua kami dalam menjalani masa tua, anugerah Tuhan juga akan selalu bersyukur dan mempercayakan hidup ini hanya kepada Tuhan. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang berduka cita Tuhan kuatkan dan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan berikanlah kelegaan. Diberkatilah kiranya saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia ataupun juga keberhasilan yang boleh diraih. Kiranya semuanya tetap dihayati hanya karena anugerah Tuhan dan terus mampu bersyukur dalam segala hal. Gereja Tuhan dalam mengemban amanah, tanggung jawab, bersaksi bersekutu melayani, kiranya semuanya tetap dilakukan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Diberkatilah bangsa kami, pemerintah kami, untuk juga terus memimpin bangsa ini dengan benar dan adil, dan di tengah-tengah berbagai situasi dan keadaan yang harus kami jumpai bersama, kami percaya Tuhan penopang sejati akan terus memberkati dan menopang kami semua di tengah-tengah bangsa ini. Ya Tuhan, kami pertaruhkan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beribadah dan selamat beraktivitas.
Tetap jaga kesehatan, tetaplah semangat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.